Sebagai seorang luar dunia, apa yang ketika kamu rasakan dan kemudian ketika sudah berhasil, ini loh yang saya lakukan, ini karena saya sudah ada beban di pundak saya sebagai seorang duta wisata. Oke, terima kasih pertanyaan Kak. Sebenarnya menjadi duta wisata itu bukan hal yang mudah. Karena kita melalui beberapa persyaratan dan juga tes-tes. Ketika menjadi duta wisata Anandonia, banyak sekali beban yang saya rasakan. Seperti saya harus bisa berbicara di depan umum, menjadi penghubung penyembatan dari pemerintah ke masyarakat ataupun dari dinas pariwisata ke masyarakat. Dan juga bagaimana kita itu di duta wisata kita ada namanya 3B, Brand, Beauty, and Behavior. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan yang namanya Brain, Beauty, and Behavior. Karena kita rasa semua itu di duta wisata itu harus perfect, kan? Bukan berarti kita harus bohong, tapi bagaimana kita bisa profesional untuk tampil. Mungkin seperti itu. Oke, waduh luar biasa. Jadi ya. standarnya tinggi kayak putri-putri. Iya. Wajar aja kalau ditanya mereka baik, saya kau coba menjawabnya. Mereka pakai bahasa Inggris, ya kan? Tapi kan tadi itu ada 3 macam yang disebut itu setiap brain, otak, harus cerdas. Nggak tahu. Dia harus cerdas, saya memang serius. Enggak, dia harus cerdas. Ya, serius ini. Iya, Serius ini. memang. Ini saya bicara serius. betul, tapi 3B itu satu kelebihan yang mereka miliki ketika ikut ajang seperti ini, paling tidak itu selain mereka mengasah diri, ternyata mereka itu sudah bisa untuk berbicara di depan umum, ya kan? Itu yang paling itu yang paling utama, modal dasar luar biasa. Betul. Dan yang paling yang paling kita bikin salut sama mereka ketika mereka berhadapan dengan turisme, tamu-tamu ataupun juga yang datang berkunjung ke Kota Kendari, mereka selalu melemparkan senyuman. Itu buat saya modalnya ini orang mereka. Om Hen duduknya tegang semua begini. Iya, Om yang begini. Mereka itu sudah di apa namanya, di karantina. Iya. Karantinanya itu ada ruang kelasnya, memang kok di Saya kira badannya dipaku. Kita mah bebas, Iyalah, itu attitude mereka. Ini salah satu bagaimana kita mengaplikasikan. Iya, itu bedanya, itu bedanya. Dipaku Om. Beda ya, jadi memang begini pakemnya mereka. Enggak goyang pinggul, paku berapa? Nah, berbicara tentang tadi tema kita senyum Senyum itu ibadah ya. ibadah. Nah, kalian juga ini sudah mempraktekkan Iya. gitu ya dimanapun kalian berada. Nah, saya kembali ke Wulan nih. Wulan itu, aduh senyumnya bagus sekali. Iya, manis sekali Wulan senyumnya. Tolong jaga iman saya. Tolong jaga iman saya. Astagfirullah. Asli. Tolaki. Tolaki. Tadi namanya? Namanya Anaula Menggat. Namanya aja udah tolaki banget. Coba saya tes dulu. Ini tamumu. Tamonggu Anaula Menggat. Komunitas lagi. Poyahamu untuk meyakinkan saja saya. Iya. Poyanggu i perubahan dosen. Sudah saya percaya. Tanya dijawab. Oke, kita kembali ke Wulan tentang senyum. Nah, menurut Wulan ini apa pentingnya senyum dari seorang Anandonia Luala itu? Mungkin menurut saya terlepas dari saya sebagai seorang duta wisata Luale Kota Kendari, senyum itu bagaimana kita merepresentasikan hati kita. Betul sekali. Bagaimana kita bahwa tanpa kita berucap, tanpa kita berkomunikasi, kita bisa berkomunikasi melalui senyuman itu. Asik senyumnya, pasang senyumnya. Nah, itu makanya tawa. Ada juga teman yang suka senyum, tapi senyum-senyum apa? Senyum-senyum menunggu. Kalau senyum terus juga nanti dibilang orang stres. Kalau si Fauzi sendiri kaitannya Virus dari mana? Fauzi mana Fauzi? Ada yang nama Fauzi. Virus. Nah, Bagaimana? kalau misalnya dikaitkan tadi dengan apa yang disampaikan oleh Wulan, kalau menurut saya sendiri tentang arti senyum itu sendiri seperti apa dan kaitannya dengan senyum itu dikatakan sebagai sebuah ibadah. Jawaban saya sama seperti Kak Wulan tadi, karena seseorang itu pasti melihat dari looknya. Kalau misal dia senyum, otomatis pasti mereka akan merasa lebih disenangi begitu. Karena kalau misal kita melihat orang dengan ekspresi yang datar, pasti itu orang kayak ada pikir, ini orang cueknya juteknya Jadi mau bagaimanapun juga kita harus senyum dimanapun itu kita berada. Karena memang betul Hendra, sebenarnya kalau
kita bahas soal senyum-senyum itu ya, kenapa dikatakan ibadah? Karena itu bagian paling kecil, sedekah paling kecil, paling ringan, kecil, paling paling ringan, ringan paling ya, mudah, paling betul. mudah dilakukan. Iya. Kita bersedekah dengan tersenyum. Betul. Tapi ada lagunya loh itu. Oh ya? Senyumlah untuk Oh, betul sekali. semua orang. Hey. Coba. Tapi hatimu Oh, jangan, ada banyak sih, banyak jibahan. Oke. Nah, terus saya keren lagi deh biar Iya. biar semuanya dibagi gitu ya. Nah, Rehan, ini kan tadi sudah jelaskan dari Wulan ini dan juga dari siapa namanya Fairuz. Ada kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan selama Bulan puasa. bulan Ramadan nih. Nah, selain itu kaitannya dengan yang bersifat bakti sosial atau seperti apa lain itu yang sifatnya lebih mendekatkan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ada tidak? Iya. Membahas tentang lomba-lomba yang kita adakan ini, sebenarnya kita kan duta wisata Kota Kendari Iya. yang seharusnya lebih mengekspos yang ada di Kota Kendari. Iya. Tetapi Betul, betul. kita ingin juga mengekspos yang ada bukan di pelosok, tetapi yang agak jauh dari Kota Kendari. Maka dari itu kita ingin mencari potensi-potensi yang ada di desa-desa seperti di Labibia. Hey. Lah Bibi. Oh, desanya. Lanjut dulu. Oke, boleh, Bentar, lanjut. sebentar, kamu Izin. tahan dulu. Kamu jangan GR dulu. Lanjut tadi, ayo. Karena kita juga tahu ada yang namanya Musabaqah Tilawatil Quran. Oke. Musabaqah Tilawatil Quran, lembaga seni kasidah juga. Betul. Di situ kita mencari bibit-bibit yang bisa kita lanjutkan untuk mengikuti lomba Musabaqah Tilawatil Quran tingkat kota, kabupaten ataupun tingkat provinsi. Mungkin itu. Oke. Wow, banyak agenda dan Lumayan berat loh kegiatan. ternyata Iya, ya benar, tugas-tugas benar. mereka selama Tidak bulan Ramadan gampang ini. Kenapa Ternyata jatuhnya ya. di Labibia tadi ini? Dikenal sebagai kota A, sebagai apa? Iya. Kelurahan? Anunya kasidanya. Oh, Kasidah. Oh, di Iya, Labibia di memang Labibia, ini. iya. Bukan yang Mengadakan kalian juara 2 Labibia. kemarin, Bu? Potensi di sana Iya, ya. banyak potensi. Wah, luar Alhamdulillah biasa. pesertanya sudah mencapai 160. 160 peserta. Luar biasa. Keren Labibia. Tapi dia tidak termasuk salah satunya. Tidak. pernah lihat dia. Di luar dari Anda ini anggota kasidah, di luar dari anggota kasidah. Tapi pernah ikut, mungkin Kak Asna pernah ikut kasidahan. Panitia Pernah ya? ofisial. Tingkat kelurahan pernah tawa, pernah juga. Oke. Masya Allah, enggak apa-apa loh dari tingkat Ya. kelurahan. Nah, kita penasaran. Nah, kita penasaran ini untuk teman-teman Anandonia Luale. Itu waktu kalian berada di panggung gitu, vibes-nya yang kalian rasakan seperti apa sih? Apalagi Iya. ini kan kali pertama. Iya. Assalamualaikum, tamonggu. Ya, Ikut kita pemilihan berada di pemilihan pengalaman seperti itu. Atau sebelumnya mungkin sudah pernah, ikut seperti pemilihan itu. lain. Siapa yang mau jawab nih? Silakan kita gantian. Ya, coba Bulan. Apakah lututnya Wulan agak bibi? Mengenalkan diri. Kalau untuk saya sendiri ini duta wisata ini kompetisi pertama saya untuk di ke duta-dutaan Masya itu ya. Luar biasa. Jadi ini benar-benar pertama kali dan jujur di malam puncak itu lutut saya geter. Wajar lah, Wajar. manusiawi. Ini pertama kali langsung dihadapkan dengan banyak penonton orang, yang itu kita nggak tahu siapa aja ini, ada keluarga yang di rumah mungkin kita diem-diemen lirik-lirikan aja mungkin tidak tuh, terus kita sampai di panggung dinonton sama orang rumah kayak berdebar-berdebar Kan ya. lutut geter. Iya. Jadi itu juga sebuah pengalaman yang Paling berharga gitu ya. cukup berharga juga lah ya Luar biasa. untuk kita. Ikut ajaran seperti itu. Nah, kalau Fairuz sendiri sehingga dinobatkan sebagai sebagai juara juara pertama satu. Anandonia Kota Kendari tahun rasanya seperti 2023. apa, Pak Fairuz. Apakah Anda berbicara masih dengan senyum begini? Iya, pastilah. Tadi saya lihat dia Senyum terus Terus ya. itu dia. Modal. Ya, gimana Fairuz? Coba? Bagaimana? Oke, tentunya saya ketika juga berada di panggung, tentunya pasti ada rasa dumba-dumba. Iya. Kali pertama. Iya, karena Dumba-dumba. baru juga Wah. pertama Baru juga Deg-degan pertama. ya. Oh, baru Iya. pertama Kayak dumba-dumba. begini. dumba-dumba. Iya, dumba-dumba. Ada rasa grogi dan Iya. nervous lain sebagainya. Tapi Betul, alhamdulillah ketika tampil di panggung kemarin saya mendapatkan hasil yang terbaik dan dinobatkan sebagai Masya Allah. Aduh. Oke, singkat buat Rehan. Gimana Rehan, perasaan Rehan bagaimana, ketika itu? Rehan? Tentu saja Dumba-dumba pasti juga. Wah. Gemeter. Oh, gemetar Dumba juga juga. sama. Tapi alhamdulillah saya juga pernah mengikuti ajang sebelumnya, jadi mungkin menetralisir tadi rasa untuk grogi. Iya. Tapi minta maaf Rian asli Tolaki atau ada campuran? Oh, Jawa. saya asli Bugis, Kak. Oh, asli. Oh, Bugis. tapi dia stay lama lahir dan besar di Kendari ya. Saya Iya. asli Kolka Timur, tapi untuk saat ini saya sudah berdomisili di Kota Kendari. Oh iya, jadi orang Kendari tawa Iya. ya.
Jadi harus pintar bahasa tolaki toh. Iya, harus. Iya. Kenapa? Virus. Virus. Kenapa aku tanya virus kah? Tolaki Ingat, tadi dia Saya bilang. suka Ada asli di tolaki. rumah. Tolaki. Udah lihat Dari wajahnya senyumannya. udah kelihatan. Ciri ya. khasnya senyumannya Dan tolaki. catat dia bukan warga Labibi ya. Bukan, ya, pasti negara lain. Aduh, luar ternyata biasa, ya. ini banyak pengalaman seru yang mereka rasakan ketika berada di panggung yang boleh bilang itu panggung spektakuler dan hasil dari itu